Salam pemirsa, minggu ini menjadi titik kritis dalam dua konflik besar dunia. Sementara negosiasi gencatan senjata dan perang Rusia-Ukraina mulai menunjukkan arah baru di bawah koordinasi Amerika Serikat di Arab Saudi, konflik antara Israel dan Hamas justru memasuki babak baru dengan serangan yang kembali dilancarkan setelah pembatalan kesepakatan gencatan senjata. Perang Israel-Hamas, strategi baru di tengah kebakaran Gaza. Pada pekan lalu, Israel mengumumkan pembatalan kesepakatan gencatan senjata dan kembali melancarkan serangan. Ketegangan semakin meningkat ketika Hamas dinilai tidak konsisten dalam strategi pembebasan sandera. Dalam salah satu operasi yang memicu sorotan, pada 23 Maret 2025, tentara Israel melakukan serangan udara ke rumah sakit Nasser di Khan Younis, wilayah selatan Gaza. Serangan tersebut menimpa kamar tidur seorang anggota senior Dewan Politik Hamas, Ismail Badawel, yang diyakini bertanggung jawab atas perencanaan strategi dan operasi teror di jalur Gaza. Dalam operasi yang mengedepankan penggunaan teknologi canggih, drone tempur berhasil menembus ruangan dan menghancurkan kamar tidur milik Badawel. Cahaya api terlihat di salah satu kamar di lantai 2, menandakan bahwa serangan tersebut menargetkan dengan presisi, sehingga di pihak Israel dinyatakan kerusakan pada fasilitas rumah sakit tetap seminimal mungkin. Isu penghancuran rumah sakit tentu saja menjadi topik sensitif. Rumah sakit yang biasanya menjadi tempat aman bagi warga dan anggota Hamas yang mendapatkan fasilitas pangan, perawatan dan kebutuhan dasar lainnya, kini menjadi lokasi serangan yang memicu kemarahan mendalam, terutama di kalangan rakyat Palestina dan komunitas internasional yang mendukung keadilan bagi warga sipil. Dalam konteks serangan ini, Israel juga meluncurkan usulan baru mengenai pelepasan sandera. Rencana yang disusun melalui mediasi Mesir tersebut dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, Hamas diwajibkan melepaskan 11 sandera yang masih hidup dan menyerahkan jenazah 16 sandera yang telah meninggal. Sebagai imbalannya, Israel menjanjikan gencatan senjata selama 40 hari. Tahap kedua, selama periode gencatan senjata tersebut, Hamas harus secara serentak melepaskan seluruh sandera. Jika gagal memenuhi syarat, serangan akan dilanjutkan tanpa kompromi. Kebijakan tersebut merupakan respons terhadap pengalaman sebelumnya di mana pelepasan sandera ternyata tidak memenuhi ekspektasi Israel. Sejak Perang Israel-Hamas 2023, melalui strategi yang menekankan agar para pemimpin Hamas mundur terlebih dahulu, Israel telah berhasil mengeliminasi 11 dari 19 anggota inti Dewan Politik Hamas. Negosiasi gencatan senjata Rusia-Ukraina, upaya diplomatik yang rumit. Di sisi lain, negosiasi untuk menghentikan konflik antara Rusia dan Ukraina juga tengah berjalan. Setelah pertemuan langsung yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Trump, Putin, dan Zelensky, proses diplomatik ini dilanjutkan di Arab Saudi. Negosiasi ini diatur secara terpisah agar kedua belah pihak tidak saling bertemu secara langsung, mengingat intensitas konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun. Beberapa poin penting dari negosiasi ini antara lain jadwal dan lokasi pertemuan. Pada 23 Maret 2025, Amerika Serikat berbicara langsung dengan Ukraina melalui Menteri Pertahanan dan dilanjutkan pada 24 Maret 2025 dengan pertemuan antara utusan khusus AS dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Pertemuan berlangsung di dua kota berbeda di Arab Saudi, yakni Jeddah dan Riyadh, untuk menghindari potensi bentrokan langsung antara kedua belah pihak. Isu kritis yang dibahas. Sebelum pembahasan gencatan senjata, pertemuan Amerika-Ukraina berfokus pada langkah-langkah strategis untuk melindungi infrastruktur penting, khususnya fasilitas energi yang menjadi target serangan. Di sisi lain, perundingan dengan Rusia mengaitkan isu kerusakan infrastruktur energi, sebuah perhatian utama mengingat serangan yang telah melumpuhkan beberapa wilayah penting, termasuk penguasaan wilayah di Laut Hitam oleh Ukraina. Perbedaan pendekatan antara Rusia dan Ukraina. Rusia menuntut agar Ukraina mengorbankan sebagian wilayahnya dan memastikan tidak bergabung dengan NATO, sedangkan Ukraina menekankan pada prinsip keutuhan wilayah. Untuk menghindari kebutuhan, pendekatan diplomatik yang digagas oleh Trump berupaya mendorong gencatan senjata selama 30 hari sebagai langkah awal, dengan tujuan memberi waktu kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan dan menata ulang strategi. Dalam pertemuan maraton yang berlangsung lebih dari 10 jam dengan beberapa kali istirahat, Amerika dan Rusia berupaya mencapai titik temu. Di tengah perundingan ini,
Muncul pula laporan dari seorang blogger militer Rusia yang menyebutkan bahwa pasukan Ukraina telah menyeberangi perbatasan dan melancarkan serangan ke wilayah Belgorod, serta melakukan serangan balik menggunakan bom berpemandu presisi GBU-39 di wilayah Zaporizhia. Jendela waktu yang semakin sempit. Dua konflik besar dunia ini memasuki fase kritis di mana diplomasi dan kekuatan militer saling beradu. Sementara negosiasi untuk gencatan senjata di Rusia-Ukraina memberikan secerca harapan untuk meredakan konflik. Serangan kembali oleh Israel di Gaza menunjukkan betapa sulitnya menciptakan kondisi damai di tengah gejolak perang. Bagi para pemangku kepentingan, minggu ini merupakan kesempatan penting untuk menata langkah ke depan. Apakah melalui perundingan yang berani atau melalui serangan yang semakin intensif? Dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada 20 April 2025, seluruh dunia menyaksikan dengan harapan bahwa konflik ini segera menemukan titik terang demi kestabilan regional dan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.